Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'atu ba'da subhi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita sebagaimana biasa setiap Jumat pagi sudah jilid ke-43, di mana acara ini digagas oleh kawan-kawan para pengusaha yang kena dampak Galodo dan masyarakat dan juga pengurus Surokaryang. Mungkin ada keterlambatan kita memberikan hak-hak fakir miskin atau tidak kita berikan, maka Allah tegur kita seperti itu. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang kaya itu bukan berinvestasi, tetapi ketika ada nikmat langsung disisihkan. Itulah orang yang kaya. Tapi orang yang selalu berpikir investasi, hartanya itu masih menumpuk dan menjadi sampah. Jadi ada 100.000 diinfakkan 20.000, yang 20.000 itulah sesuatu yang investasi yang tidak pernah habis. Mungkin itu, maka kawan-kawan pengusaha yang kena dampak, ya ada yang 100 juta, ada pemikiran seperti itu. Alhamdulillah negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada gempa dan segala macam, itu mungkin sebagai mengingat-ingatkan kepada kita. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pagi ini bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, barang siapa yang berselawat kepada Nabi di akhir zaman, di mana dia tidak melihat Nabi, maka pahalanya 7 kali lipat. Siapa yang hidup di masa Nabi, pahalanya cuma 1 kali lipat. Dan orang-orang yang berselawat kepada Nabi, maka Nabi hadir ketika dia berselawat itu tadi. Yang saya hormati Pak Wali, alhamdulillah selalu setia hadir bersama kita. Ketua pengurus surau kita Arsa Kesuma, dan juga DPRN, para tokoh masyarakat, angku-angku, nenek mama, alim ulama dan cerdik pandai. Pada pagi ini ada agenda kita. Dari kemarin kita sudah melihat dampak implementasi daripada Subuh Berkah dan keberadaan Surokaryang ini. Ternyata Surokaryang ini bukan sekedar tempat ibadah, tetapi untuk merubah, ya. Jadi ada kegiatan psikologi yang dilakukan oleh kawan-kawan, dan sehingga TPRI Padang sangat tertarik dengan itu. Sebagai contoh misalnya kita melihat tadi, jadi ada semacam sesuatu yang luar biasa. Contohnya misalnya Fajri. Fajri ini kalau kita lihat masa lalunya luar biasa katanya. Narkoba di Jakarta dan segala macam. Tetapi dengan surau Karyang ini terbuka, ya, menjadi surau yang terbuka bagi anak-anak preman yang tidak salat, kita biarkan dia di sini, ya. Kita biarkan dia bermain, ya. Sehingga saya melihat sosok seorang Fajri itu hari ini luar biasa. Untuk tagak di Siko saja, maaf, anak tamat kuliah sekadangnya menggigil. Tapi ini sebagai ikon nih, Yoki, dia bisa memimpin jemaah kita baik berselawat.
Cuman ada satu lagi PR saya untuk membina anak-anak kita bisa memimpin doa dan zikir, itu yang belum. Itu tukang doa aku nan payah gini memang ya. Ya. Kenapa? Sejak Mak Madi tidak ada, sebab kita harus jujur nih, di sini Ustadz itu cuman yang pendatang ya, Ustadz Asep. Jadi ini kita bila kaderkan memang sekali seminggu bagaimana mimpin doa ini tadi dan zikir itu tadi, dan ini yang langkah bagi kita. Dan ada juga kawan-kawan yang mantan penjara narkoba, tetapi dengan keberadaan Surau Kahriang ini begitu dia keluar ya, ada satu itu dia taat. Kenapa? Karena tidak ada melihat satu penjara pun yang bisa merubah orang kepada yang baik. Saya lihat walaupun ada persentasinya sedikit. Kenapa? Orang yang masuk penjara itu lebih parah. Bayangkan bakumpuan dan kurang elok ya orang nindak elok. Jadi saya mengkritik kemarin, narkoba masuk penjara itu bukan solusi, makan tambah lebih parah lagi. Jadi keberadaan surau ini begitu terbuka ya, bukan saja sekedar tempat beribadah, sehingga sampailah kepada kita melakukan subuh berkah sudah ke-43, di mana kita bagikan paket 120 sampai 130. Ibu bapak yang saya hormati, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fazalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin." Di dalam ayat itu bahkan ada kemarin menerjemahkan lebih ekstrim lagi ya. Yang menistakan agama itu bukan kami katanya. Justru orang-orang yang mengurus agama kadang-kadang menistakan agama. Saya sudah ceramah keliling Sumatera Barat ini, ya maaf, ada masjid itu dananya hampir 1 miliar. Ada masjid 900 juta lebih dananya terpampang di dinding. Lalu saya sampaikan, bagaimana seorang pengurus berpikir dana yang 900 miliar itu kembali lagi ke masyarakat. Jangan kita tumpuk. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita mengadakan subuh berkah ini apakah dana kita berlebih? Tidak. Kata Caca kemarin, justru kas kita hampir nol. Tetapi kita paham dengan itu, yang menjadi masjid itu bukan bangunannya, bukan fisiknya, tetapi bagaimana dirasakan oleh masyarakat. Jangan ragu. Jadi ketika uang itu ada, jangan berpikir membangun. Kita tunda, ada apa-apa dulu. Orang bisa berwuduk di rumah. Bagaimana masyarakat itu merasakan keberadaan masjid itu tadi, bukan sebagai orang-orang yang mendustai agama, tetapi masjid itu ketika ada uang, berpikir, ini ada uang 50 juta. Bagaimana caranya separuhnya bisa dikembalikan kepada masyarakat. Bahkan euforia ini saya kritik ke muslimin. Bahkan ada orang yang membangun menara masjid sampai 500 juta. Buat apa menara masjid itu? Coba saya tanya. Ya, buat apa? Kenapa ini saya sampaikan? Menara masjid itu sekarang sebenarnya nggak penting. Di zaman Nabi menara itu dibangun karena tidak ada mic. Bilal bin Rabah itu naik ke atas, dia azan di situ. Sekarang dibangun menara masjid sampai 500 juta. Sementara ada jarak mungkin 500 meter dari masjid itu, ada orang-orang yang susah. Bahkan ada seorang janda, anak yatimnya 5 orang yang dia pelihara. Jadi ini kritikan ada seseorang, saya sepakat sekali. Justru orang-orang ini yang sebenarnya yang mendustai agama atau menghina agama. Mari kita lihat hari ini bagaimana subuh berkah kita. Ya. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Segera raih ampunan dari Tuhanmu yang sediakanmu untukmu surga seluas langit dan bumi. Itulah bagi orang bertakwa. Yang pertama mampu memberi dalam keadaan sempit, yang kedua mampu memberi dalam keadaan senang atau lapang. Di Indonesia ini ada 4 tingkatan dimanapun. Yang pertama hari ini, apa yang mau dimakan? Kurang nak dimakan kini saja bu, cari dulu. Ada. Uang makanan ti cukup, tapi kalau dibelanja lo kok kini kata lu atau kaikan tak bisa nak pergi sekolah pagi bisa. Yang kedua mau makan apa? Nah, ini mungkin setingkat kita. Kami ASN ko kalau tanggal 1 sampai tanggal 20 orang ubah bertanya tuh. Sambah apa? Sampai tanggal 20 pilih ya. Nah, kalau tanggal-tanggal baru tuh memanglah hukum alam tuh Pak Wali.
senyuman bini tanggal 1 sampai tanggal 22 tu bagi kami pegawai itu agak beda setiap ya, okay? Tapi kalau tanggal 20 kata nak kanyo tanyanya ke gue makan selesai kan gitu. Yang kedua, bisa milih, itu menengah ke atas. Yang ketiga, hari ini mau makan di mana? Jadi kalau ada kawan-kawan yang dapat sedikit job itu, kita makan yuk, di mana kita makan hari ini? Tapi yang lebih parah lagi, ada yang keempat, hari ini mau makan siapa? Nah, jadi kalau ada job-job yang nyeleweng, yang tak mungkin bisa mungkin, itu makan siapa? Itu bukan sekedar makan, tapi dagi amplop. Mengalang, aku minta tolong kambo. Ikut tak bisa deh. Kalau bisa, mengambo minta tolong. Ini bahasanya. Hari ini mau makan siapa, ini yang parah. Baik, kita mulai hari ini apa yang mau dimakan. Subuh berkah ini adalah implementasi bagaimana memberikan sedekah itu tepat. Jadi sedekah itu besar pahalanya. Yang pertama besar nilainya, ikhlasnya, kemudian sasarannya. Maka seorang Abdul Qadir Jalani pernah berkhutbah dengan singkat. Pergi haji kamu berulang kali ke tanah suci, ya. Kemudian kamu tahajud sepertiga malam, sepanjang malam. Jauh lebih besar pahalanya ketika kamu memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan. Mari kita hitung. Setelah saya tanya kemarin ketua Caca dan Fajri, kira-kira untuk makan berapa orang ini ketika ini diberikan? Kalau kita kalkulasikan mulai dari minyak, telur, ikan, ayam itu tadi, kalau sekali masak bisa makan 8 atau sampai 10 orang. Nah ini sampai 120 sampai 130 paket. Maka saya coba mengukur bagaimana dana itu yang paling tepat kita berikan. Saya pernah di Jakarta minum di Crown Hotel, itu sekali minum berempat 280.000. Jadi kalau hotel berbintang itu bu, kopi saja 35.000. Ditraktir teman. Dan bahkan pernah saya makan berdua saja itu 300.000 ditraktir. Tapi yonyo dapet jabatan ditolong dewa mi makan lah bu ya, minum wak yuk bana sambanya kapaunya segala macam tak kajui ambo aku tampiknya mahal ke bu ya, 300.000 satu kali duduk untuk 2 orang. Bayangkan kalau kita, lalu saya ingat ketika saya di Jakarta, saya duduk di emperan Jakarta Convention Center itu, ya itu kan banyak pedagang asongan di depan Senayan. Saya ambil uang 50.000. Jadi ada seorang pedagang nasi bungkus ini 10.000 satu. Saya ambil uang 50.000. Saya panggil dia, aku ambil di situ nasi sebungkus. Dia ambil tukang parkir seorang, pedagang asongan seorang, dia ambil iya kuah. Bayangkan bagi orang-orang yang berduit berlebih, untuk sekali makan 300.000 2 orang. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mampu 50.000 itu bisa makan 4 orang. Sekarang kita hitung nih. Andaikan katakanlah hari ini untuk sekali masak makan bisa 10 orang. Kata Caca kemarin, Yongki, dana itu habis sekitar 3 juta ya. Artinya, kalaulah mereka makan dengan uang 3 juta di restoran mewah, mungkin bisa makan 30 orang. Tapi diberikan kepada subuh berkah, bisa makan sampai 1.000 orang. Kalau kita hitung 1/10 saja, sampai 1.200 orang. Maka kepada kita hari ini Surokari yang memberikan subuh berkah ini, implementasinya adalah bagaimana orang-orang yang berimpak bersedekah itu sedikit tapi sasarannya sangat tepat dan pahalanya sangat besar sekali. Cuman lagi kepada kita, kepada para pengusaha dan orang-orang yang berduit, bagaimana dia torak mampu memberi dalam keadaan lapang. Banyak orang-orang kaya tapi belum maju cara berpikirnya. Ya, kalau orang-orang kaya maju berpikirnya seorang saja selesai itu. Maka saya khotbah suatu tempat, saya tanya, ini imam masjidnya berapa gajinya? Ini 6,5 juta bu ya katanya. Azannya 4,5 juta. Saya keluarkan 20 juta loh 1 bulan katanya. Masjidnya bagus sekali. Lalu saya tanya, kenapa berani begitu? Imam saja 6,5 juta, azannya 4,5 juta. Lalu dia jawab, Buya, saya punya usaha karyawan itu sampai 70 orang.
Untuk gaji karyawan itu satu orang 4,5 juta sampai 6,5 juta saya gaji. Masa saya menggaji karyawan sisa sampai 70 orang antara 6,5 sampai 4,5 juta, masa imam masjid sama tukang azan tidak bisa saya gaji? Begitu cara berpikir orang-orang kaya. Jadi kalau ada orang kaya hari ini yang miliaran, dia masih bangga dengan impaknya 1 juta, 2 juta, jauh itu, belum itu. Matinya nanti menyesal. Baca dalam surah Al-Munafikun, uangnya dibagi oleh menantunya, uangnya dibagi oleh anak-anaknya, dan sesuatu yang tinggalkan di atas dunia ini, ketika kita mati dia sudah menjadi sampah. Maka wa mimma razaqnahu yunfikun, subuh berkah pada hari ini, sesuatu yang akan menjadikan ikon bagi orang-orang Islam yang tidak berkemajuan menjadi berkemajuan. Kemudian kita bisa merubah, ya, sosok pemuda-pemuda kita. Disinilah pemudanya yang begitu bergerak, ramai, bukan dari mantan-mantan orang-orang sekolah agama, tapi mantan preman. Dengan pendekatan terbuka di surau ini, kita bisa melakukan perubahan. Insya Allah ke depan semuanya akan berubah. Demikian, terakhir mari kita berselawat sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.